your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Salwa Habibah dengan NIM 250306019. Nah, saya dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Nah, di sini saya akan pergi wawancara dengan peternak yang ada di Padangkulan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang 4 perencanaan dalam manajemen peternakan. Yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat adalah pengendalian. Tonton selengkapnya ya. Dadah. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 fungsi manajemen peternakan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa salah satu ternak yang ingin saya wawancarai adalah ternak burung yang dimiliki oleh Pak Anto. Pak Anto ini usahanya itu dimulai sejak tahun 2020. Nah, kita masuk dalam perencanaan. Nah, perencanaan itu salah satunya adalah modal. Modal sendiri Pak Anto itu berasal dari tabungan yang dimana sekitar 15 juta. Dan setelah terkumpulnya modal, Pak Anto mencari agen dari luar daerah ataupun luar kota. Yang dimana setelah mencari agen tersebut, burung-burung yang dari luar kota ataupun luar daerah itu dijual di daerah Bapak itu sendiri. Selanjutnya kita masuk dalam segi lingkungan ataupun jenis ternak. Baiklah, jenis unggas yang dipelihara oleh Pak Anto sendiri yaitu kenari, murai, dan juga lebet. Kita masuk dalam kandang ataupun lingkungannya. Jenis kandang yang dibuat oleh Pak Anto sendiri yaitu untuk kenari dan juga lebet itu termasuk kandang kotak berbahan kawat. Sedangkan kalau murai sendiri dia itu biasanya berbentuk bulat dan dari bahan kawat juga. Nah, kita masuk ke pembersihan kandang. Pembersihan kandang ini dilakukan rutin setiap hari, yang dimana Bapak itu merekrut satu orang untuk pembersihan kandang ataupun pemberian pakannya. Baiklah, kita masuk di dalam pemasaran. Nah, pemasaran sendiri Pak Anto ini banyak diminati oleh para pemuda ataupun yang hobinya dalam perlombaan burung. Oleh karena itu Bapak itu menetapkan harga unggasnya sendiri, karena kan Bapak ini mengambil dari luar kota ataupun luar daerah. Jadi kalau luar kota itu memakan biaya, apalagi biaya pesawat, belum lagi biaya dari pesawat pergi ke lokasi Bapak itu. Jadi Bapak itu semisal harga di luar kota itu ditetapkan 150, jadi Pak Anto akan menjualkannya seharga 250, yang dimana kalau ditawarkan itu menjadi 200.000. Nah, kita masuk di bagian pengorganisasian, yang dimana Bapak itu memiliki satu anggota ya kan tadinya, dan anggotanya ini selalu rutin melakukan pengecekan kesehatan dan juga kebersihan lainnya. Nah, anggotanya ini juga harus rutin melihat bagaimana pakan yang baik bagi ternaknya, apakah ada kondisi kurang kesehatan bagi ternaknya. Nah, kalau buku perencanaan sendiri Pak Anto ini tidak memiliki buku perencanaan. Nah, dia itu mengontrol secara langsung bagaimana perkembangan ternaknya dan juga memberikan arahan kepada anggota, dan anggotanya itu akan memberikan informasi secara akurat terhadap dirinya sendiri. Masuk di dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan sendiri Bapak itu telah berusaha semaksimal mungkin bagaimana usahanya itu bisa berjalan dengan lancar, dan juga Pak Anto ini telah mengkoordinasi bagaimana pengaturan yang baik, pemberian pakan terhadap anggotanya, karena anggotanya itu hanya sendiri dan
Pak Anto juga tidak memiliki pekerjaan yang lain-lain. Pak Anto ini sendiri itu hanya melanjutkan hobinya, dan hobinya itu sebagai usaha. Nah, Pak Anto ini mempunyai rencana bagaimana usaha ternak ini dibangun bukan hanya di Medan, tetapi juga dikembangkan di Pekanbaru. Dikarenakan di Pekanbaru terdapat keluarga dari Pak Anto sendiri. Nah, Pak Anto juga sepertinya akan membuat modal ataupun usaha sekitaran 1 tahun ke depan. Nah, kita masuk dalam pengendalian usaha ternak milik Pak Anto, yang dimana Pak Anto itu ikut terlibat langsung melihat bagaimana perkembangan dari usaha ternaknya. Nah, anggotanya itu semisalnya Bapak itu tidak ada di sana, anggotanya itulah yang memberikan informasi terkait suatu ternak tersebut. Jadi sekali seminggu Pak Anto dan juga anggotanya itu memiliki evaluasi ataupun mengevaluasi bagaimana perkembangannya dan apa saja solusi yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya pengurangan ataupun kemerosotan dari usaha ternak milik Pak Anto. Nah, Pak Anto juga memiliki penyediaan pakan bagi unggasnya, yang dimana Pak Anto memelihara ulat pakan sendiri, dan juga yang kedua yaitu adalah jangkrik. Jadi kalau semisalnya pakan Super N itu habis, jadi bisa diambil melalui ternak-ternak jangkrik yang dimiliki oleh Pak Anto itu sendiri. Nah, kekurangan dari jenis usaha ternak yang dilakukan oleh Pak Anto itu sendiri, yang pertama yaitu adalah tidak adanya buku perencanaan, yang dimana evaluasi kurang berjalan lancar kalau tidak adanya buku perencanaan ataupun target yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu Pak Anto sendiri tidak hanya mengambil ternak dari orang lain, tidak mengembangkannya sendiri di ternak usahanya. Baiklah teman-teman sekalian, cukup sekian informasi mengenai wawancara saya terhadap Pak Anto. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.